Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Badriah dari kelas A dengan NIM 22501241019. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Fisika Teknik, yaitu medan listrik dengan dosen pengampu Bapak Sarwo Pranoto. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengerti pengertian dari medan listrik terlebih dahulu. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruang di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N/C atau sering dibaca dengan Newton per Coulomb. Perlu Anda ketahui mengapa muatan Q1 dapat melakukan gaya pada muatan Q2 meskipun kedua muatan tersebut tidak bersentuhan. Yuk kita bahas. Hal tersebut mirip dengan adanya gaya gravitasi, yaitu karena medan gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya Coulomb muncul karena muatan Q1 menghasilkan medan listrik pada posisi muatan Q2, sedangkan muatan Q2 berinteraksi dengan medan yang dihasilkan oleh muatan Q1 dan berinteraksi sehingga menghasilkan gaya pada muatan Q2. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada gambar di slide berikutnya. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa muatan Q1 menghasilkan medan listrik di sekitarnya, sedangkan muatan Q2 berada di sekitar muatan Q1 berinteraksi dengan medan yang dihasilkan oleh muatan Q2. Efek dari interaksi tersebut adalah muncul gaya listrik pada muatan Q2. Interaksi muatan Q2 dengan medan listrik yang dihasilkan muatan Q1 menghasilkan gaya listrik antara dua muatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda muatan listrik. Suatu muatan listrik dapat bernilai negatif, 0, dan positif apabila pada setiap titik di sebuah muatan dihitung medan listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis yang saling berhubungan. Garis-garis yang saling berhubungan itu disebut dengan garis-garis medan listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis-garis medan listrik. Apa aja sih yang termasuk dalam garis-garis medan listrik? Yang pertama, ada muatan positif. Muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah padanya menuju keluar atau keluar dari muatan jika muatan tersebut bernilai positif, seperti dalam gambar tersebut. Yang kedua, ada muatan negatif. Muatan negatif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk padanya atau mengarah ke muatan tersebut jika muatan tersebut bernilai negatif, seperti dalam gambar tersebut. Yang ketiga yaitu muatan nol. Muatan nol yaitu tidak menyebabkan beradanya garis-garis medan listrik karena tidak terdapat muatan atau jumlah suatu muatan positif dan negatif sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus medan listrik. Rumus medan listrik yaitu E sama dengan K kali H per R kuadrat atau F per H, dengan keterangan E adalah kuat medan listrik dengan satuan N per C atau Newton per Coulomb, dan F adalah gaya listrik dengan satuan Newton, H adalah nilai muatan listrik dalam satuan Coulomb atau C, dan K adalah konstan Coulomb dengan konstantan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Dan yang terakhir R. R adalah jarak titik peninjauan atau muatan listrik dengan satuan meter. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Dengan soal, dua buah muatan masing-masing besarnya adalah 16 mikrocoulomb dan 9 mikrocoulomb diletakkan pada koordinat X dengan jarak antara kedua muatan adalah 60 cm. Muatan pertama diletakkan pada pusat koordinat, di manakah letak titik A agar kuat medan listriknya sama dengan 0. Untuk lebih mudahnya, kita langsung saja ilustrasikan seperti pada gambar tersebut. Untuk mempermudah dalam penyelesaian, kita terlebih dahulu menuliskan yang diketahui. Yang diketahui adalah Q1 sama dengan 6 mikrocoulomb sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 6 coulomb, dan Q2 9 mikrocoulomb atau 9 kali 10
pangkat minus 6 kolom, dan R1 sama dengan X, dan R2 sama dengan 0,6 dikurang X. Dan selanjutnya kita harus mencari apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah X. Dan dijawab, karena kuat medan listrik yang dirasakan pada titik A harus 0 atau EA sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh pengaplikasian medan listrik di kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda sobekan kertas dapat tertarik oleh penggaris? Perlu Anda ketahui apabila penggaris digosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian didekatkan dengan sobekan kertas, maka yang terjadi adalah sobekan kertas tersebut dapat tertarik dan menempel ke penggaris. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut yang kering menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik itulah yang menyebabkan sobekan kertas dapat tertarik dan menempel pada penggaris.